Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu ta'ala fi kitabihil qadim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita mengikhlaskan, memurnikan niatan-niatan kita dalam beramal hanya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, hanya mencari balasan dari Allah Ta'ala. Ya, semoga kita semuanya diberi keikhlasan dalam amal sampai kelak di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang karena melanjutkan materi yang kemarin, bahwa cinta yang bersemayam dalam hati setiap orang yang kemudian dilanjutkan dengan adanya hidup berumah tangga. Ada sebagian orang yang ketika berumah tangga kedua-duanya sama punya keimanan, yang suami iman yaitu juga beriman. Tetapi ada juga yang imannya cuma salah satu. Makanya kemudian secara lengkap nanti ada 4 tipe suami istri. Yang pertama tipenya suami surga, yaitu juga istri yang ada di surga. Maka keduanya berusaha untuk melahirkan perintah-perintahnya Allah. Suami istri seia sekata saling menolong dalam melakukan perintah-perintahnya Allah. Maka sebagian dari apa yang adalah mereka mendoakan untuk istri dan suaminya supaya menjadi anak-anak istri yang soleh solihah, yang dapat menyejukkan pandangannya. Maka di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74, sebagian doanya orang beriman adalah walladzina yaquluna, dan orang-orang beriman itu adalah orang yang berkata atau berdoa, Rabbana hab lana, wahai Tuhan kami, wahai Allah, hab lana, berikanlah kepada kami, min azwajina, dari istri kami, wardurniyatina, dan keturunan kami, anak-anak, cucu-cucu dan sebagainya, qurrata a'yun, ya, menjadi penyejuk pandangan, menjadi penyejuk hati dalam berbagai macam keadaan-keadaan. Was'ana lil muttaqina imaman, dan jadilah kami bagi orang-orang yang takwa sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai qudwah hasanah. Itu
kalau seandainya seorang suami berpuasa tadi, terus kemudian istrinya dijadikan dengan istri yang solihah, maka ketika diajak ibadah juga akan mudah, ya. Diajak untuk sedekah ya akan mudah, tidak pelit, tidak gigih. Diajak untuk puasa juga mudah. Nah, apalagi kalau didorong juga oleh duriahnya, banyak anak 3, 4 dan sebagainya, ya. Kemudian semuanya setia sekata dalam rangka ibadah kepada Allah, ya. Pada subuh, habis sholat subuh, kemudian seluruh anak dan istrinya semua baca Al-Quran, alhamdulillah, ya. Yang sudah balik ketika malam dibangunkan oleh bapaknya, ya. Pertama yang dibangunlah ibunya, Bu, ini sudah jam 3, setengah 3, ya. Mari kita sholat malam bersama-sama. Terus anaknya juga begitu, ya. Dibangunkan, kemudian sama-sama sholat berjamaah di rumahnya, sehingga rumahnya akan tersinari dengan bacaan dan sholat yang lainnya, ya. Ketika menghadapi suatu masalah, umpamanya masalah ekonomi juga begitu, ya. Istrinya juga menerima apa adanya, namanya sifat qanaah. Anaknya juga begitu, alhamdulillah. Ketika anaknya diluaskan atau dijembarkan juga tidak kupu, tidak macam-macam. Kemudian disyukuri untuk dan kepada kebaikan-kebaikan, ya. Terus suami dijadikan sebagai imamnya orang-orang yang beriman. Suaminya memimpin istri dan anaknya kepada kebaikan-kebaikan, maka nanti suaminya akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Makanya kepada bapak termasuk saya, monggo sebagai kepala rumah tangga, ya, tugasnya adalah untuk mendidik, membimbing, menteladani, gretai, menasihati pada istri dan anak-anaknya, ya. Kalau anak tidak mana semua yang belum tahu, memang susah, ya. Maka kita harus bersabar. Kalau mendidik anak-anak zaman sekarang, ya. Nangekne dijak subuh, menangan apa sholat malam, tapi harus kita lakukan, ya. Nabi Nuh itu ketika mengajak anaknya, selama masa ada kesempatan tetap dilakukan. Lah berarti ketika sudah tidak ada kesempatan, ya. Ketika anaknya sudah mati karena kena gelombang, harus berhenti. Ya, selama belum mati tetap diusahakan terus, ya. Makanya yang sekarang Bapak Ibu, mari kita harus bersabar dan istiqomah. Mengajak kepada kau memang tidak mudah, ya. Kalau ngajak pada kenikmatan itu mudah, piknik senang, gitu. Ini sholat malam, sholat subuh, gitu. Makanya memang itu, ya. Kemudian kita harus bersabar. Sudah dikandani, dinasihati, sudah berulang kali pentau, sampai jadi pengpitulipur, gitu. Boten gelem ya ping 8 gitu. Ping 50 buntet ra gelem ya 50 bolong gitu. Jadi kita jangan putus asa. Lah supaya kita tidak putus asa, kita ikhlaskan. Seandainya kita sudah menasehati, ya, seandainya kita sudah dapat pahala, dapat apa? Menasehati, ya. Kemudian memang semuanya pakai kodar, pakai ukuran-ukuran tertentu. Paribasan, umpamanya kita menggoreng tahu, ya. Kalau agak dicemplungnya ya belum matang, ya. Nanti kemudian ditunggu dulu, dan kita dalam hal bagaimana juga begitu. Kadang memang perlu menunggu waktunya, ya. Sudah diingatkan, sudah 5 tahun, belum bisa, mungkin 6 tahun, ya. Kita jangan putus asa, ya. Kemudian ibu-ibu
juga harus setia sekata kepada suaminya dalam hal kebaikan-kebaikan. Seandainya tidak bersama, tapi bisa saling untuk melengkapi. Contoh, saya pernah tanya kepada seorang sahabat, seorang jamaah saya, Bu, kalau saya keluar dari rumah jam 4 sore ngulang ngaji, kemudian pulang jam 10 malam, terus saya perintah pada istri saya, tolong dibuatkan mie sama teh panas. Kemudian saya membuat teh panas dan mie, terus saya makan telap begitu. Terus seruput, istri saya itu di sebelah saya. Setelah saya tak kongisai, penak lo mau penak bersyukur, penak lo itu, penak Pak Joko apa Joko? Ya penak Pak Joko bareng mangan telap, kemudian nontonnya pas saya makan, Penyanyian saya keluar dari rumah jam berapa? Jam 4 sampai jam 10 kan 6 jam kerja saya. Saya kerjanya berapa? Setengah jam. Ganjarannya modo. Penak bodi. Ya nek pun penak gesek setengah jam gantian apa pun. Kita kalau tak rumah setengah jam masak mie dan sebagainya menjadi dakwah. Jadi suami istri yang setia sekata dalam berkata semuanya dapat hal yang sama. Makanya kepada ibu, umpamanya suaminya kerja tak jadi apa-apa, di rumah penjenengan umpamanya tidak ada kerjaan, maka penjenengan kepada suaminya, semoga diberi lancar, rezeki yang barokah dan sebagainya, supaya penjenengan mendapat pahala yang sama, jangan malah yang lainnya Bapak Ibu. Jadi suami istri yang setia sekata. Kalau ada orang bagaimana, ya dimaafkan. Bagaimana sudah saya sampaikan, memang setiap orang punya kekurangan. Saking capeknya istrinya, wong mriko wong Surabaya mriko wong mriki, anggone resik-resik omah kula pentah ucap isak-isak umbak-umbak, dijak sholat bengi, Imam Meswanu mengatakan walam dolin menang, orang amin, Allah Akbar, Allah Akbar mager, nah kemudian sampai salam bak ngerejit sujud, Imam salam masjid sujud, terus kemudian memahami ya bujuku ya lagi kesal, kemudian sampai ada kamu tidur dulu ya, nanti kalau pas mau pinter nanti tak bangun, nanti juga begitu. Nah itu kalau istrinya nggak sampai tidak sholat malam dari awal, tapi kalau pas sampai kamu tidur dulu, nanti pas witir saya bangunkan kok gitu. Bahkan nanti pernah namanya sholat malam, tidak punya tempat, tidak punya alas, cuma tikar yang satu. Tikarnya untuk tidur. Jadi kalau kita berikan kita tidurnya begini, kita akan muncul ngalor kemudian ini Nabi di sebelah timur ini istrinya, Kemudian saya capek, Nabi sholat sendirian, Nah ketika Nabi berdiri, kakinya Aisyah masih selonjor gini. Nah ketika mau sujud kan butuh tempat, kemudian dicubit sedikit, kemudian ditarik, kemudian untuk sujud, Saya kemudian beri lagi, selonjor lagi. Jadi sholatnya, tidurnya di depannya orang yang sedang sholat, sampai begitu. Ini dalam rangka mengokohkan keluarga tadi. Lah orang-orang yang banyak mendekat kepada kan semakin didekati Allah Ta'ala, dimudahkan rezekinya, disoleh-solehkan anak turunnya, dimudahkan urusan-urusan,
diberikan berbagai macam pertolongan min haitsu la yahtasib. Ini dalam rangka untuk memudahkan kehidupan kita. Ya, kemudian berikutnya qarna fi butunna, ya, ibu-ibu atau istri yang ditinggal suami untuk bekerja kemudian di rumah selayaknya qarna fi butunna, ya, diam di rumah wala ta'ala ulat dan jangan sampai bersolek berdandan seperti dandannya orang perempuan jahiliyah. Sing jenenge menor. Kita dandane ngantek menor. Menor apa minor? Kemudian wa aqimna shalah, danlah wanita dinok untuk menegakkan sholat. Ya, kalau pas tidak ada kegiatan kemudian sholat duha, ya, bukan 2 rakaat, dan 12 rakaat mergone pas longgar. Kalau pas enggak longgar ya minimal 2 rakaat, ya. Wa atimna zakata, dan memberikan zakatnya, zakat fitrah, wa atimna waswa, dan kemudian berusaha untuk semakin taat kepada dan Rasulnya, mulai dari yang wajib-wajib, kemudian yang fadilah. Usahakan amal itu sampai tingkat yang fadilah. Kalau dalam bahasa makanan begitu, kalau bisa itu 5 sempurna, ya. Kalau nggak bisa 4 sehat, jangan 2 nikmat tak enak. Mangan sego kali sambel tok, ya ora apa-apa ning ora kapate enak, gitu. Salat juga begitu, salate wis mau wajib tok, salam prepat tanpa zikir tanpa donga, gitu. Kan sama-sama tadi. Ya kalau bisa ya dilengkapi. Bahkan semakin mensunah Nabi, cara sunat monggo semakin diatur Nabi di rukuknya, takbirnya, ya, soknya dirapatkan dan sebagainya, ya. Kemudian dalam hal baca juga begitu, ya, bacanya semakin tartil, jangan cepet-cepet. Kalau kita bisa memahami tadi, ya. Kemudian itu semua diperintahkan pada istri, tuh jangan yuridullah lin aku melisa, ya, untuk menghilangkan rizul kotoran, ya, perbuatan yang jorok dan sebagainya dari rumah kita, ya. Nah, kalau kita begitu nanti nama beritakan dikembalikan Allah jadi kuat, apalagi yang terhormat, ya, kuat yang punya kedudukan dan kewibawaan. Tetapi kalau enggak banyak ibadah, ya, maka akan berikan berbagai macam musibah, masalah-masalah. Makanan jadi masalah, memperkara kurang asin jadi masalah, itu perkara HP jadi masalah, ya, perkara cucian kurang garing jadi masalah, ya, anak masalah, ya. Kemudian ada masalah ucapan yang wajar, romoi gilan semuanya, sing kangkung miso sing itu tambah miso, ya. Jadi ya, kemudian keluarga broken home, ya, dan sebagainya. Anak juga begitu, ya. Makanya ditambah juga catatan bahwa fitnatur rajuli fi ahlihi wa banihi, fitnahnya sesuatu pada istri anaknya atau hartanya atau tetangga. Tuka firha sholatu, akan menutup fitnah tadi, sholatnya, puasanya, baca Quran dan sebagainya. Semakin banyak amal semakin tertutup fitnah dan sebaliknya, kalau amalnya kurang, fitnah tidak tertutup sehingga mudah jadi apa? Masalah tadi, ya.
diberi masalah. Contohnya apa? Diberi rezekinya sampai, tapi kalau diberi kenakan nggak masalah. Diberikan rasa nggak masalah. Ya. Diberikan anaknya nakal, tapi diberi kesabaran nggak masalah. Ya. Yang jangan kalau kita tuh tidak sabar. Nah, kita soalnya diusahakan untuk semakin menambah amal kebaikan kita. Ya. Kemudian baiklah takhirun, dan Allah berkehendak untuk mensucikan kalian dengan sebenar-benar kesucian. Dulu ketika kesandung, berat apa yang diucapkan itu kodo melayu. Kemudian sekarang tidak begitu. Kenapa? Disucikan. Innalillahi. Kalau bersin wahim, kalau dulu tahu, tempe. Sekarang apa? Alhamdulillah. Kalau dulu anok surat ditutupi, burung sikatan. Sekarang ditutupi. Kenapa? Semangat semakin ditohirkan, dibersihkan tadi. Ya. Kemudian ada juga begitu. Itu karena kalau kita setia sekatan dengan diri kita, dalam hal kita itu beribadah. Ya. Terus jangan sebangat ini katakan rahimallahu rajulan. Allah akan merahmati seorang suami yang qoma min amali fasalah wa iqadha. Kemudian dia bangun, kemudian membangunkan dirinya untuk diajak salat bersama-sama. Panabat rasa fi wajhiha alma, ketika istrinya males-malesan ya, setopak lagi jam 3 kok diubah. Lah dan jadi Rasulullah bahwa dalam jam 8. Kemudian diperciki air dari bekas wudunya. Wudu cantik itu saksi dulu. Orang merahmati. Demikian juga rahimallahu imra'atan, akan merahmati seorang istri yang dia mau bangun dan membangunkan suaminya untuk sholat malam bersama-sama. Jika suaminya enggan, kemudian diperciki dengan air bekas wudunya tadi. Sehingga kalau suami istri saling membantu sholat malam, akan dirahmati Allah semuanya. Ya, sehingga akan menimbulkan keluarga yang sakinah, ya, mawaddah, rahmah dan barokah. Semakin tentram, ya, tanggal 1 tentram, tanggal 30 tetap tentram, ya, sakinah, mawaddah, zaman anten nom saling mencinta, anten tambah cinta, tambah sayang, ya. Kemudian apa? Rahmah, tambah belas kasih dan tambah barokahnya, ya, tambah mendekat kepada Allah, ya. Semakin sepuh, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak orang itu bersabar, ya, atau dibilang sholat yang lainnya, ya. Ini adalah tipenya suami, misalnya istrinya juga di surga. Yang kedua, tipe suami surga, istri neraka, ya. Contohnya adalah Nabi Nuh dan Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala daraballahu mathalan, dan suatu permisalan lilladzina kafaru, untuk orang-orang yang kafir. Imro'atan Nuh wa imro'atan Lut, yaitu istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Karena kata ini min ibadina, yang kedua itu sebetulnya di bawah bimbingan asal seorang nabi.
hamba Allah yang punya kelebihan, tetapi fakhonata maka keduanya mengkhianati suaminya, ya. Istri Nabi Nuh menghina pada Nabi Nuh dan juga Nabi Nuh, ya. Itu cara kita cermati awalnya keadaan orang-orang yang soleh, tetapi karena tergoda dengan kenikmatan dunia, ya, sehingga kemudian jadi orang-orang yang khianat, ya, begitu, terutama itu, ya. Tentang bab dunia itu kalau bisa kita harus semakin qanaah, ya. Jangan sampai tergoda dengan dunia yang fana ini. Contoh, ya, umpamanya dulu pada zaman Nabi suka begitu. Awalnya Nabi itu punya istri, kemudian digoda oleh orang-orang yang tidak beriman. Hei, bulu tak kandani, apa? Tak edit tenang nih, oh, ya diberikan cuma-cuma. Kemudian 2 kali, ya, kemudian apa? Jadi senang. Kemudian ketika umatnya Nabi itu mau melarang satu perbuatan liwat atau musik, kemudian mereka tidak berani untuk mengingatkan kenapa wis diparingi duit tadi. Sampai ketika Nabi mengingat pada mana mereka dia malah justru mengingat kepada umatnya tadi. Ya, jadi ini sebenarnya dari orang-orang yang tidak beriman, ya. Lah besok orang katakan wakat kulana maafkat kulana manaro ma'antani, maka nanti dikatakan kepada istrinya Nabi dan Nabi Lot, wahai istrinya Lot dan Lot, masuklah kamu ke neraka bersama orang yang sempat dalam neraka, bersama Fir'aun, bersama Namrud, bersama Abu Lahab, ya. Semuanya masuk ke dalam neraka, ya. Kemudian pisah dengan Nabi Nuh dengan Nabi Lut, ya. Bapak Ibu, dikatakan istri yang masuk neraka, suami masuk itu nanti suaminya akan diganti dengan istri dari bidadari, ya. Kemudian suaminya sudah tidak ingat kepada yang ada di dalam neraka. Jadi cintanya terputus antara surga dan neraka. Suaminya di surga, istrinya di neraka. Ya, Ibu, kita jangan sampai seperti itu. Ya, kalau kita punya istri, ya harus kita didik bagaimana supaya dia bisa menjadi kita bila sampai besok di akhirat. Memang tidak mudah, ya. Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah Allah akan mengganti atau menolong kepada kita. Yang ketiga, suami neraka, yang masuk ke dalam surga, ya. Ba'dhum makalan, dan Allah juga mengambil suatu permasalahan lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Imro'ata Fir'aun, itu Asia, istrinya si Fir'aun. In qalat rabbib nili indaka baitan, ketika Asia berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkanlah bikinlah untukku baitan fil jannah, rumah di surga, ya. Wa najini min Fir'aun, dan selamatkan aku dari tipu dayanya Fir'aun, ya. Wa dan awalnya wajib lakukan dan selamat dari orang-orang yang dolim, ya. Ketika sebelum nikah aku, si anak anaknya orang-orang yang baik, ya, tapi cantik, nah. Kemudian Fir'aun sampai terpesona, ya, terus dilamar, ya. Awalnya nggak mau. Kalau kamu nggak mau, bapakmu tak pateni. Karena dia seorang aja. Dan demi menyelamatkan bapak ibunya, terus dia mau menjadi istrinya Fir'aun, ya. Tapi dia juga tadi, dia berdoa supaya dia diselamatkan dari tipu daya Fir'aun, sehingga
ketika Fir'aun pengen untuk mengupli Asia, Allah munculkan bayang-bayang ya seperti Asia ya, sehingga itu mengupli bayang-bayang Asia bukan Asia ya. Kenapa? Dijaga tadi ya sampai akhirnya atau Allah itu beriman kepada Nabi Musa, kemudian dibunuh dengan dilempari batu yang besar sehingga sampai mati. Ada yang katakan sebelum batu menimpa pada itu rohnya sudah dicabut oleh malaikat Israel, sehingga ketika tertentu sudah tanda mati. Itu adalah caranya Allah untuk menyelamatkan Asia ya. Pada wanita yang dan saudara tadi kita ajarkan supaya menjadi wanita yang sabar ya, mempunyai suami yang tidak bukan perkara yang mudah ya, tapi idamul jazai ma'a idamil ya, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, semakin besarnya semakin besar pahalanya. Maka kalau nggak bisa bagaimana kita minta diberi kesabaran Allahumma afrik alaina sabr ya Allah, berikan pada saya kesabaran dalam rangka untuk memahami atau untuk pada suamiku yang begitu tadi. Memang kita tidak mudah dalam mempertahankan iman kita, tapi kalau kita ikhlas, Allah akan berikan berbagai macam bantuan tadi. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa contoh. Pertama, ibunya Anas bin Malik. Ketika Nabi Muhammad SAW Nabi, ibunya Anas kemudian beriman terus bapaknya nggak mau iman, tetap dalam keadaan jahiliyah. Maka kemudian dia minta cerai dengan suaminya, kemudian dicerai. Kemudian dia punya suami baru, itu orang-orang beriman namanya Abu Tolha. Itu contoh. Atau yang lainnya, kalau kita cermati, ada namanya sekarang Kodoni atau Kodonita, orang Kristen yang kemudian mendapatkan hidayah masuk Islam terus akhirnya diajak masa tapi nggak mau kemudian diceraikan, kemudian punya istri yang jadi orang-orang yang beriman dari untuk yang lainnya kalau nanti suatu saat ini banyak terjadi juga, suami istri awalnya sama-sama Islam terus suaminya kerja di satu perusahaan yang gajinya besar, seneng apa seneng dulu? Neng nganggining neng kudu imane kudu didol kemudian suaminya mau gajimu saya tingkatkan 3 kali lipat, tapi syaratnya itu harus pindah agama. Kemudian suaminya mau, kemudian istrinya diajak untuk mengikuti agama suaminya tadi, kemudian tidak mau kalau kamu tak berikan gelang kalung sebesar rantai 10 belum kita Bapak Ibu, itu kalau kita hormati itu ajakan untuk masuk ke dalam rangka jangan nikmatnya dunia itu sementara, nikmat adalah tiada tara. Oleh kita harusnya yang nikmat akhirat tadi kemudian yang terakhir tipenya suami dan sama-sama masuk ke dalam neraka. Contohnya apa? Contohnya Abu Lahab yang dijelaskan dalam surat Al-Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi, punya namanya Ummu Jamil. Yang kedua-duanya
seia sekata saling tolong menolong untuk menghalangi dakwahnya Nabi. Ketika Abu Lahab itu punya berbagai macam harta benda, terus digunakan untuk merintangi dakwahnya Nabi. Suatu saat ketika di waktu pagi Nabi naik ke bukit, kemudian melihat dari atas bukit, ya sobaha, ya sobaha, wahai orang-orang yang bangun di waktu pagi. Kemudian mereka sama berdoa menghadiri kepada Nabi Muhammad. Nah, setelah berkumpul kemudian Nabi katakan, wahai saudaraku, jika aku beritahu kepada kamu bahwa di balik bukit itu ada pasukan yang akan menyelamatkan kamu, apakah kamu percaya? Kemudian mereka menjawab, wahai Muhammad, kami enggak pernah mendapati kamu berdusta, ya kami percaya. Kemudian Nabi mengatakan, sekarang aku bersama kamu, berimanlah kepada Allah. Kalau kamu tidak beriman, aku ancam dengan adanya neraka. Terus Abu Lahab naik ke taman besar. Muhammad tabanlah kaya Muhammad. Celaka Muhammad, esok hanya untuk ngomong seperti itu. Pertanyaannya tadi, tabat yada pilaliwata. Yang celaka bukan Muhammad tapi Abu Lahab. Ma'agna anhu wa ma'asa. Hartanya dan uang tidak akan mencukupi untuk menyelamatkan dari neraka. Yang saya sekarang nawan dalam Abu Lahab akan masuk dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Terus apa Bapak Ibu? Wa mro'atu, termasuk istrinya juga akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena hammalatan atau sukanya cuma membawa kayu bakar, kayu untuk membakar. Maksudnya apa? Sukanya adu-adu, sukanya tumbak, sukanya menjadi provokator berbau makar, yang kemudian memprovokasi orang supaya tidak beriman kepada Muhammad. Dalam pertanyaan Abu Hasimu, bahkan dia punya satu kalung yang mahal, terus dijual untuk mendanai makar-makar untuk menghalangi dakwahnya Muhammad, sampai menjual kalungnya yang harganya mahal. Maka besok Allah akan gantikan kalungnya dengan namanya apa? Istilah itu kalung yang ada di neraka. Ini bagus. Jadi Abu Lahab dan dia bisa akan masuk ke dalam neraka sama-sama di neraka. Nah, kalau tipe yang pertama yang suami sama-sama masuk surga, dia akan saling berterima kasih. Dia berkata, wahai suamiku, aku terima kasih. Dulu kamu bimbing aku untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita soalnya juga begitu. Lah untuk yang kedua tadi, Allah yang apa tadi? Suami istri sama-sama mereka bukan terima kasih, tapi saling melaknat. Abu Lahab akan mencela pada namanya Ummu Jamil dan sebaliknya. Goro-goro Pak Abu Lahab kamu masuk neraka. Dari jago iman, ada nggak masalah. Ya kowe ya goro-goro kowe. Wong aku nekano orang boleh malah bodoh. Jadi orang-orang yang sama-sama masuk neraka itu akan saling menyalahkan, akan saling melaknat. Maka mumpung belum sampai di akhirat, kalau masih ada kesempatan, utamanya untuk yang tipe 2,
tipe 3 dan tipe 4. Tipe Ji Samsu. Ya, 2, 3, 4. Monggo untuk diperbaiki. Ya, usahakan menjadi pada tipe yang pertama. Tipenya suami istri sama-sama ahli surga. Ya. Dan Allah dan yang maha luas seandainya pada ini masih ada yang termasuk orang-orang yang ahli neraka. Ya, Allah tidak akan menutup pintu ampunnya sebelum orang tuanya sampai di tenggorokan atau sebelum mati terbit dari alam baratnya masih ada kesempatan. Ya, kemudian mau saja sampai bantan. Termasuk kalau ada saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita, ya, monggo diusahakan dengan belas kasih, dengan cinta kita selamatkan mereka dari neraka, dengan usaha untuk diimankan. Ya, sekali nggak mau, 2 kali, ya. Kalau kali nggak mau ya 30 kali dan seterusnya. Dan diberi kemampuan untuk mempertahankan keimanan sampai kita husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antal rahim. Akhir dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.